Apa kita mendustai? Amun jaga di akhirat kena dibukakan Allah juga. Amun jaga di akhirat kena disingkap Allah juga. Di dunia kita bisa menutup aib, kekurangan dan dosa kita dengan topeng-topeng kepalsuan. Tapi di akhirat semuanya akan dibuka dan disingkap oleh Allah. Nah, jujur aja, nyaman jujur. Nyaman jadi orang jujur itu. Padanya aja. Jangan khianat. Ampun orang, ampun aku. Diamanahi menjaga, jaga kan? Dimanahi menjual, jual kan? Tuh amanah. Yang maulah diri kita itu jadi mulia, sikap dan perbuatan kita juga. Dan maulah kita hina rendah, sikap dan perbuatan kita juga. Jangan salahkan orang lain mencemarkan nama baik kita kalau memang sikap kita terbaik. Jujur kan luar biasa kejujuran ini. Nama kita kan harum kalau kita bersikap jujur. Nah, ternyata kalau kita mau kaji lebih dalam, kejujuran ini bukan hanya dituntut dalam nilai-nilai agama. Dalam kehidupan sehari-hari kejujuran itu perlu dan penting. Ada seorang yang sakit datang kepada dokter praktek. Dokter itu kan bisa ngasih resep dan merawat pasiennya, itu mendengar keluhan dari pasiennya. Kalau kawan dokter itu melihat mukanya aja, ini garing ini kan awan. Pastinya bertakut. Apa keluhan dia? Apa sakitnya dia? Mulai pamila kayak tolak pada apa? Maka pasien tadi supaya dokter menanganinya dengan tepat dan ngasih resep obat supaya pas, pertama pasiennya tadi harus jujur. Umumnya kalau jujur yang tidak bahaya. Si dokternya pun dituntut jujur. Amun kada paham ilmu medis, jangan buka praktek. Kada bisa ilmu mekanik, wani buka bengkel gitu. Kendaraan orang dibongkar habis, membeli kadang kada bisa. Labihan bau aja. Labihan apa nyawa nggak bisa. Ya bapak, kejujuran itu ya Allah penting banget. Si pasien tadi adalah hendak diperiksa dokter supaya penanganannya pas, resepnya pun pas, harus jujur. Padahal kan aja sakitnya apa jujur. Si dokter pun jujur. Nah itu bahayanya dia kada jujur. Orang penyakit ringan, dokter lain padahal kan penyakit ringan, obatnya juga yang biasa. Jangan ditakut-takuti. Kan sudah sumpah jabatan menjunjung tinggi nyawa seorang manusia lebih dari segalanya. Masalah materi bayaran itu andak di belakangan, kan itu kalau sumpah seorang ahli medis. Apalagi pembuahan dokter hewan, bila ada yang tercampur, manusia tercampur, warik tercampur, warik yang diangkatnya ini dokter hewan, Pak. Sayang lalu wariknya, dokter hewan. Dia sudah mengangkat sumpah jabatan untuk mengorbankan apa yang dia miliki untuk keselamatan orang lain. Itulah orang ahli medis. Jadi ujar guru kami, di antara dokter itu ada dokter Dajjal, sampai sini dokter Dajjal. Siapa tuh dokter Dajjal? Orang datang penyakit ringan dipadahkan berat, ditakut-takuti. Oh Pak, nyamun kada malam ini juga baik dioperasi baik, kan tahu lagi udah. Nah, maka pasiennya ini kesian kada berduit.
Harapan apabila penyakit ringan, resep biasa kan kawanya kan 1.000, 50.000 karena ditakutan nih ini penyakit berat dan harus dilakukan tindakan cepat. Karena kau kuring mah gitu sini masih ada. Berjual ini kadang-kadang berhutang. Nah, ini dokter belajar di otaknya itu hanya materi. Kada ada niat untuk menolong, menyelamatkan jiwa manusia. Hati-hati, ini kada jujurlah. Apa salahnya jujur? Nyaman jujur. Orang ringan, berat. Bidan juga harus jujur. Kemudian hendak melahirkan, amun menurut pemeriksaan kawan normal. Jangan indah nalih. Amun normal paling 4 juta. Tapi mau dirujuk ke rumah sakitnya di belah parutnya 20 juta. Wah, cair. Bahaya kalau kada jujur. Tunggarannya menari-nari di atas penderitaan orang lain. Pian sakit kena di akhirat, di dunia nyaman jadi tutupi. Tapi itu tidak luput daripada pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Jujur. Ulama jujur. Jangan ditutup-tutupi. Bahkan kejujuran ini luar biasa. Jadi bukan hanya dituntut, kadang-kadang kan kita menganggap ngarannya bersikap jujur itu dalam hal agama aja. Pak Jo kalau mengampun sedikit-sedikit ya. Jangan. Jadi diceritakan Rasulullah telah saking jujurnya tuh, sepanjang umur Sidin kada pernah meraput sekali itu kada pernah Rasulullah. Ayo dan hebat benar lagi. Namun kita kan kadang-kadang bisa aja kita keramputi. Siapa? Anak. Oa menangis anak. Beda dia. Tuh ada hantu nanti. Dusta ya. Nang mama mengarang putih, nang kuitannya menijak pawing ganjang mana itu hantunya aja. Dasar bujur hantu saikungan. Kadang-kadang kita di rumah kita kadang dustai orang. Siapa yang dustai? Bini mendustai laki. Namanya aja. Ini kan apa duit ku kurang nih di dompet nih. Nah, tahun aja. Bisa tuh yo sama ambil. Bupanda pang. Abahnya ulun minta duitnya sekian, selesai. Ini kadang berdusta itu. Aku pada asik. Kadang-kadang kita bisa mendustai binatang. Ngukur ayam di tangan kan ada umpan mendustai. Bahari itu jatuh perguruan mendalam desa telah hendak mencek kesohihan hadis ini kan dicek juga yang meriwayatkan hadis itu orangnya bujur kan adakah dalam sikap pergaulan sehari-hari. Jadi waktunya sampai hendak mengambil hadis yang diriwayatkan orang tadi sekanya waktu mengukur ayam. Mengukur ayam kor di tangan kada umpan terjadi sih mengambil hadis. Kenapa? Ayam yang dusta ini aja, sedangkan orang meriwayatkan hadis itu benar-benar dusta. Sebab kenapa? Hadis Rasulullah yang dibawakan kada dusta biar kapulahan biar dipadakan ini lain hadis dipadakan hadis ini hadis dipadakan kada hadis ketulahan lawan Rasulullah. Bahkan Nabi itu bersikap jujur sampai bagagayaan aja nih, ya jujur Rasulullah. Nah itu kadang-kadang kalau kita nurutin, kadang-kadang kita tidak bagagayaan, baguguyonan di orang Jawa nih lah. Hakun aja tapi dusta. Nang di dusta ini kita tahunya apa tahuannya untuk ngelampot yung aja, biar tingginya tapi rame aja. Cocok banget. Kalau Nabi ada bercanda toh, iya jujur. Bagagayaan, iya jujur. Suatu ketika ada seorang wanita tua menghadap Nabi SAW. Nabi itu menggayai baginya nang Tuhannya digayai Nabi, dicandai Nabi. Nah kau ya Nabi, orang Tuhan tuh kena ada berada dalam surga. Karena masuk surga orang Tuhan itu kan masuk surga aja Nabi. Mendengar perkataan Nabi itu maka seorang wanita tua itu langsung berderai air
nangis sedih karena dia merasa karena masuk surganya Tuhan. Padahal Nabi itu bergaya, tapi bergaya Nabi bujur. Kenapa jadi bujur? Karena semua penduduk surga kaderani Tuhannya. Biar Tuhan di dunia, masuk surga jadi muda saja. Ya tenang-tenang aja, biar nang umur 60, 70 tahun, 100 tahun udah bapak masuk surga, biar